Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara Jaya. Pada kesempatan kali ini, kami tim Jawa Bali Lombok yang dipimpin langsung oleh Ratu Lanang Tapak Jagat beserta Ibu Ratu Tapak Jagat berada di Pura Parahyangan Agung Jagakarta yang terletak di bawah kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Sedikit kami membahas kembali tentang maksud dan tujuan kami berada di tempat ini. Bagi para penonton setia channel ini, mungkin sudah sedikit mengetahui tentang perjalanan kami yang berjudul Nyawiji Tirta Siram Bumi Majapahit, yang artinya menyatukan tirta atau air-air suci di tempat-tempat keramat dengan tujuan pengobatan. Sebagian disiramnya ke bumi dan sebagiannya dibagikan kepada warga untuk mengobati beberapa jenis penyakit, terutama wabah penyakit corona ini. Hasilnya seperti yang Anda rasakan sekarang ini. Kenapa harus disiramkan ke bumi? Menurut para leluhur-leluhur kita dulu, leluhur tanah Nusantara, sering melakukan ritual seperti ini apabila ada wabah yang melanda tempatnya atau daerahnya, maka yang dilakukan adalah penyatuan tirta atau penyatuan beberapa titik mata air sampai kepada tirta Kamandalu atau air yang dari laut, seperti penjelasan di video kami yang sebelumnya. Jadi dilakukan siramnya ke bumi supaya bumi ini kita ini sembuh dari wabah, sembuh dari sakitnya, sembuh dari segala macam bencana, karena ulah dan perbuatan manusialah sehingga terjadinya bencana, terjadinya wabah. Semuanya karena tidak terjadinya keseimbangan antara alam, manusia, dan makhluk gaib. Selain penyatuan tirta, kami juga mengunjungi tempat-tempat sakral, tempat-tempat petilasannya para leluhur-leluhur kita dulu, dengan tujuan yang pertama melakukan silaturahmi kepada leluhur-leluhur kita yang walaupun sudah beda alam. Yang kedua, mendoakan para leluhur-leluhur kita, karena berkat beliaulah, karena berkat jasa beliaulah kita bisa menempati
tanah yang begitu subur ini, negeri yang begitu indah ini, yang walaupun dijajah oleh bangsa-bangsa lain karena menginginkan kesuburan dari tanah kita ini, tapi berkat perjuangannya lah, berkat pengorbanannya lah, berkat keringat darahnya lah, kita bisa aman dan tentram menempati negeri ini. Oleh karena itu, kami dari tim Kisanak 25 beserta tim Jawa Bali Lombok mengajak kepada saudara-saudara sekalian semua, dari agama manapun, dari suku manapun, dari ras manapun, mari bersama-sama untuk mendoakan bumi kita ini, mendoakan wabah ini, mendoakan bencana-bencana ini agar tidak terjadi di negeri kita, agar mengurangi kadar yang sebelumnya terjadi. Oleh karena itu, dengan kebersamaan kita lah, dengan doa kita lah adalah kekuatan kita untuk menyerang wabah ini. Karena satu-satunya cara yang kita lakukan hanyalah kekuatan doa. Alhamdulillah, wabah sekarang ini sudah berkurang. Perlu juga kita berterima kasih kepada pemerintah dengan segala macam upayanya untuk meredam wabah ini, untuk mengurangi wabah ini. Dan kita pun sebagai masyarakat biasa harus melakukan sesuatu tanpa harus berdiam diri, dengan cara kita berdoa bersama-sama. Setelah perjalanannya kami kemarin, penyatuan tirta di Pura Sasana Bina Yoga, Jawa Timur, Mojokerto, tepatnya di Mojosari. Kami tidak berhenti sampai di situ. Sekarang kami melanjutkan lagi perjalanan di tanah Pasundan, tepatnya di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, di bawah kaki Gunung Salak. Persisnya ada di Desa Warung Loa, Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, seperti yang terlihat di depan ini adalah toilet atau WC umum daripada pura. Dipersiapkan untuk para pengunjung, para tamu yang berwisata ke tempat ini, khususnya para umat yang melakukan sembahyang di tempat ini. Selain toilet, pura ini juga menyediakan tempat-tempat para tamu atau para wisatawan yang datang, yaitu tempat peristirahatan atau pendopo dan tempat latihan sanggar seni seperti yang terlihat di video sebelum ini. Nah, sekarang teman-teman, kami telah memasuki pintu masuk daripada pura tersebut.
Seperti inilah yang ada di depan kalian, teman-teman. Pemandangannya begitu indah, suasananya begitu nyaman, dingin, sejuk, dan pura tersebut berlatar belakang Gunung Salak. Bukan hanya pura yang ada di tempat ini sebagai tempat wisata. Gunung Salak menyimpan banyak sekali lokasi wisata. Saat datang ke pura, kamu bisa mampir ke berbagai destinasi lain di sekitarnya yang gak kalah menarik. Kesejukan dan kesegaran udara akan kamu jumpai selama perjalanan menuju ke sini. Jika sudah masuk wilayah Bogor, kamu bisa menempuhnya dengan melakukan perjalanan sejauh 13 km dari pusat kota Bogor. Nah, sekarang ini kami telah memasuki tempat persembahyangan, yaitu ketika kita memasuki pintu pura, pertama kita akan menemui arca Ganesha yang dibalut kain berwarna kuning dengan sepasang payung di sisi-sisinya. Dari dalam utama mandala, kamu bisa melihat latar belakang berupa Gunung Salak. Meski kamu datang ke sana saat siang hari, udara dingin khas pegunungan langsung menusuk kulit. Pura Parahyangan Jagatkarta, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah tempat yang indah dan mulia, istana Tuhan yang Maha Agung. Di luar bagian yang menonjol adalah gapura atau pintu gerbang, berdiri kokoh berjumlah 3 buah, semakin mirip dengan pura Besakih karena ada tangga yang mengarah ke bawah. Halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau. Di beberapa sudut terdapat pohon Kamboja, pinus, serta jenis pohon lainnya. Mohon maaf, di video yang akan datang kami akan menampilkan dan memperlihatkan gambar yang lebih jelasnya, biar terlihat lebih jelas dan indah. Perlu kami menjelaskan sedikit tentang kenapa pura ini dibangun di tempat ini pada tahun 1995. Tatar Pasundan adalah negeri yang dulu pernah menjadi pusat pemerintahan salah satu kerajaan besar, yaitu Pakuan Pajajaran. Ada salah satu raja yang sangat terkenal bernama Prabu Siliwangi. Konon alasan kenapa sampai sekarang makamnya tidak pernah ditemukan adalah karena sang Prabu itu moksa, yaitu kepercayaan umat Hindu bahwa jiwa dan raganya menghilang pergi ke surga. Nah, di tempat ini yang saat ini menjadi Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, itulah Prabu Siliwangi moksa. Menurut informasi yang kami rangkum dari para warga dan para sesepuh-sesepuh tanah Pasundan, bukan saja Prabu Siliwangi yang moksa di tempat ini, melainkan para prajuritnya moksa bersama beliau, sehingga sebelum dibangun sebuah candi dengan patung macan berwarna putih dan hitam, lambang Prabu Siliwangi, didirikan sebagai penghormatan terhadap kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di tanah
Parahyangan. Sebagian peninggalan Pajajaran kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Sebelum masuk di area utama Pura Jagakarta, terdapat Pura Melanting dan Pura Pasar Agung yang digunakan khusus untuk bersembahyang, menyempurnakan serta menyucikan persembahan yang akan dihaturkan di Pura Jagakarta sebagai wujud rasa syukur. Konon Pura Parahyangan merupakan pura terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua setelah Pura Besakih di Bali. Dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar di lereng Gunung Salak, di atas tanah suci yang konon merupakan penjelasan dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pura Parahyangan terletak di Kampung Warung Loa, Desa Taman Sari, Kelurahan Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pura ini merupakan tempat utama untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu, misalnya upacara Siwa Ratri. Keberadaannya merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu, sekaligus terbuka untuk umat agama lain sebagai tempat wisata. Karena merupakan tempat ibadah, tentunya kamu tidak bisa sembarangan masuk ke sana. Ada peraturan-peraturan yang harus kamu ikuti. Karena kamu memasuki tempat suci, misalnya kaum perempuan tidak boleh masuk bila sedang dalam keadaan haid atau pasca melahirkan. Anak-anak yang berumur kurang dari 42 hari juga tidak boleh ikut ke dalam pura. Jangan lupa kamu juga tidak boleh sok asik memakai celana pendek dan sandal jepit saat ke sana. Tapi bila terlanjur, pengelola pura akan memberikan kain sarung untuk kamu pakai. Setelah semua syarat terpenuhi, kamu akan diberikan kain berwarna kuning untuk diikatkan di pinggang. Pintu utama pura ini bernama Kuri Agung, berupa 3 buah pintu utama dan 2 pintu tambahan. Pintu gerbang bagian tengah hanya dibuka ketika sedang ada acara besar tahunan, seperti Hari Raya Galungan dan Piodalan. Kuri Agung berbentuk paduraksa dan tangga yang tinggi untuk dinaiki. Di sekujur dinding dan pintu kamu bisa melihat ukiran-ukiran batu khas Bali dan 2 arca yang berada di samping kanan dan kiri pintu gerbang tengah. Pintu gerbang ini memisahkan Pura Parahyangan bagian depan dengan bagian tengah. Setelah memasuki pintu gerbang Kuri Agung, kamu akan masuk di kawasan Jabajero, bagian tengah Pura Parahyangan yang dipenuhi bale-bale dan pelataran yang tertutup rumput hijau. Suasananya tenang dan sejuk, jadi banyak spot yang cocok untuk kamu yang ingin bermeditasi. Di sini kamu bisa menikmati latar Gunung Salak yang menjulang tinggi. Salah satu bangunan yang ada di lingkup Jabajero adalah Mandala Utama. Bagian ini terletak di salah satu sudut dengan tangga tinggi yang ditutup dengan pagar bambu. Utama Mandala adalah bagian paling sakral dari pura.
dan tidak bisa dimasuki sembarangan oleh yang tidak berkepentingan untuk berdoa. Tapi di luar utama mandala, kamu tetap bisa melihat umat Hindu yang sembahyang, karena kamu sedang berada di lingkungan yang suci. Jaga perilaku mutlak perlu. Meski merupakan tempat ibadah umat Hindu, Pura Parahyangan juga sangat terbuka untuk pemeluk agama lain. Apalagi untuk masuk ke sana, kamu juga nggak akan dipungut biaya alias gratis. Hanya saja sikap yang baik dan menghormati tempat ibadah agama lain mutlak harus kamu punya. Ingat bahwa di sana ada yang sembahyang. Jangan terlalu asik, selfie, dan berisik merusak suasana sakral dan mengganggu yang sedang sembahyang. Jangan juga menjadi traveler tidak bertanggung jawab yang merusak lingkungan pura dan meninggalkan sampah-sampah. Setelah menenangkan diri di Pura Parahyangan, jangan langsung pulang. Kamu bisa mampir dulu ke Curug Nangka yang lokasinya hanya berjarak 2,5 km dari pura. Curug Nangka adalah destinasi wisata air terjun yang cukup terkenal di Bogor. Letaknya di kawasan Taman Nasional Halimun Salak, berdekatan dengan beberapa curug lainnya seperti Curug Kawung dan Curug Daun. Di sini kamu akan disuguhi wisata alam, hutan lebat, dan tentu saja monyet-monyet iseng yang akan mencuri makananmu kalau kamu kurang waspada. Cocok untuk jadi spot galaumu yang selanjutnya. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, ide Sang Hyang Widiwasa, kami melakukan persembahyangan di sini, terutama saudara kami dari umat Hindu yang dipimpin langsung oleh Ratu Lanang Tapak Jagat beserta Ibu Ratu Tapak Jagat, dan sembahyang pun berjalan dengan baik. Alhamdulillah, para pemuka-pemuka Pura Parahyangan dan para penjaga-penjaganya sangat ramah dan sangat welcome para pengunjung, terutama yang melakukan sembahyang ataupun bermeditasi di tempat ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ide Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Karena sekian jauh perjalanan kami dan tiba di tempat ini sampai menyelesaikan sembahyang di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, tanpa kurang satu apapun. Kami melakukan niat suci kami untuk mendoakan para leluhur, mendoakan bumi ini, mendoakan wabah ini berjalan dengan baik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan besar Pura Parahyangan ini, kepada para petugas yang ada di tempat ini. Kalau ada tata cara kami yang kurang berkenan, kami memohon maaf atas nama tim Jawa Bali Lombok,
khususnya tim Kisanak 25, memohon maaf yang sebesar-besarnya dari ujung kaki sampai kepada ujung rambut, terutama pada para penonton yang menonton video ini. Kami mohon maaf apabila ada tata cara, kata, atau penyampaian kami yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau Anda senang dan menikmati video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga perbuatan baik kalian merupakan amal jariah kalian yang kelak akan ditemukan di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan rahayu. Om Santi 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 Om.